selamat siang. Kita masih tetap di dinamika dan rotasi. Kali ini kita masuk ke materi kesetimbangan benda tegak. Oke. Kesetimbangan seimbang, ya. Nah, berarti kalau dia seimbang tidak bergerak atau tidak berputar, ya. Oke. Tapi yang pertama, kalau dia tidak seimbang berarti dia tidak bergeser, ya, bergeser artinya diam, tidak bergeser. Baru yang kedua, dia tidak berputar, oke. Misal nih, kalau misalnya pena kamu pegang, ini keadaan pena. Nah, kalau kamu pegang sini kan dia, berarti dia masih berputar, berarti dia belum seimbang. Oke, yang di sini dikatakan tidak berputar berarti seimbang. Oke, ini ada sebuah gambar, sebuah benda yang ini ada balok. Balok itu terus diikat dengan tali, bentuknya seperti ini. Massa baloknya katanya 10 kg. Oke, yang menjadi pertanyaan, berapakah tegangan tali? Oke, misalnya di sini kita buat ini adalah sudutnya 30 derajat, ya, 30 derajat. Oke, maka di sini kalau dia tidak bergeser, ya, ada dua, yaitu sigma F di X akan sama dengan 0 dan sigma F di Y akan sama dengan 0. Oke, kalau dia tidak bergeser, berarti iya. Tau akan sama dengan, atau sigma tau bisa, ya. Sigma tau akan sama dengan. Oke, langsung saja ke soal, contoh soal ini, ya. Ini tadi balok yang panjangnya L, ya, panjangnya L. Oke. Masanya katanya 10 kg. Oke. Yang pertama sekali kita cari adalah pada sumbu X. Sigma F di X katanya akan sama dengan 0, berarti diam. Oke, masih kembali dulu yang seperti kelas 10, ya. Misalnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Kalau dia pada sumbu X itu adalah cos dan sumbu Y adalah sin. Oke, maka ini pada sumbu Y. Oke, ini pada sumbu Y. Oke, lihat pada sumbu Y adalah T sin 30 derajat. Oke, kemudian pada sumbu X kita pada sumbu X ini saya buat yang merah. T pada sumbu X adalah cos 3 derajat. Oke, ini misalnya ini adalah titik dari sini, itu adalah titik A, titik ini adalah titik B. Maka searah sumbu Y, ya, yang Y kita buat yang biru. Nah, ini searah sumbu Y. Nah, ini berarti nanti ada NA di Y. Sedangkan untuk X ini, X ini warna merah, ya. Sedangkan untuk X adalah ini, berarti ini NA di X karena dia pada titik A. Oke, sekarang ini sudah bisa kita kerjakan. Maka kita lihat dulu pada sumbu X. Maka pada sumbu X adalah T cos 30, ya, T cos 30. Lihat, ini ada X. Kira-kira apa yang mengurangi? Adalah NA.
dikurang, atau kita duluan yang ke arah kanan. Berarti dia NaX dikurang. Kenapa kurang? Lihat, ini ke kanan, ini ke kiri. Berarti T cos 30 derajat akan sama dengan, maka NaX akan sama dengan, ya kan? Iya, T cos 30 derajat. Itu pada sumbu X. Sekarang pada sumbu Y. Pada sumbu Y, yang kedua adalah sigma F di Y akan sama dengan 0. Oke, perhatikan konsep-konsep yang ada di Y. Oke, kalau dia di atas positif, ke bawah negatif. Oke, maka ini ke atas ya. NaY, saya buat yang merah. NaY. Oke, ada dua ke atas. Ini. Maka NaY sama-sama ke atas, berarti ditambah ya. Ditambah T sin 30. Apalagi pada sumbu Y. Oke, ada massa. Massa itu ada gaya berat. Ya, gimana rumusnya kemarin? W sama dengan M dikali G sama dengan massanya 10 kg dikali gaya gravitasi dikali 10 sama dengan 100 Newton. Berarti kalau misalnya saya buat di sini dikurang W sama dengan 0. Ya. Oke, kita pindahkan tanda negatif. Maka NaY ditambah T sin 30 sama dengan W. Oke. Itu yang kedua. Sekarang baik, yang ketiga yaitu sigma tau akan sama dengan 0. Oke, perhatikan yang pertama. Setengah ya. Setengah R dikali W akan sama dengan sini. Berarti kalau dia sampai di sini berarti adalah sepanjang R. Maka R dikali T sin 30 derajat, kalau dikurang dia dikurang akan sama dengan 0. Maka kita pindahkan setengah R, langsung masukkan nilai W adalah 100 sama dengan L kali T sin 30. Oke, L-nya habis ya. L-nya habis, maka setengah kali 100 sama dengan 50 sama dengan T sin 30. Sin 30 adalah sin 30 setengah, sin 30 adalah setengah akar 3. Sin 30 setengah. Sin 30 setengah ya. Sin 30 adalah setengah. Maka T akan sama dengan 100 Newton. Oke. Maka nilai T sudah masuk ya. Kita substitusikan ke nilai A ya. Berarti N di A X akan sama dengan ya T cos 30 sama dengan T nya berapa? Iya 100 dikali cos 30 adalah setengah akar 3 sama dengan 50 akar 3. Yang kedua N A di Y sama dengan, oke langsung masukkan aja ini. NA di Y ditambah T sin 30 sama dengan 100 karena nilai W adalah 100. Maka NA Y ditambah T nya tadi 100 sin 30 adalah setengah sama dengan 1
100. Maka NaY sama dengan 100. Ini ya 100. 10 kali setengah ya kurang 5 sama dengan, maka NaY sama dengan 50 Newton. Oke, maka kalau disuruh mencari di mana resultan Na-nya, bisa langsung kamu buat ya. Ada rumusnya Na sama dengan akar dari NaX kuadrat ditambah NaY kuadrat. Nah, kalau disuruh mencari resultannya udah tinggal masukkan aja ya. Maka Na sama dengan akar dari ya 50 akar 3 kuadrat ditambah akar tambah 50 kuadrat sama dengan akar dari 50 250 akar 3 kuadrat 3 berarti 2500 ya. 2500 kali 3 adalah 7500 ditambah 2500 akan sama dengan akar dari 10 sama dengan 100 Newton. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kesetimbangan sistem partikel. Ya, namanya juga setimbang. Ya, masih tetap setimbang, tidak bergerak dan tidak bergerak. Ya, ini adalah kuncinya di sini adalah bahwa kalau dia kesetimbangan pada partikel tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Oke, tetap rumusnya adalah sigma Fx akan sama dengan 0, sigma Fy akan sama dengan 0. Oke, perhatikan ada di sini gambar ya. Misalnya kalau ini saya buat adalah tegangan tali 2, sedangkan ini adalah tegangan tali 1. Oke, berarti kita buat yang pertama itu adalah ya, saya buat di sini sigma Fx akan sama dengan 0. Oke, maka ini kita asumsikan dulu bahwa ini berarti pada sumbu X, ini saya ambil ya. Ini adalah merupakan T2. Lihat, kalau dia cos X adalah cos, berarti T2 cos. Ini di sini akan sama, berarti cos beta. Karena sudutnya ini sama dengan ini akan sama dengan beta. Ya. Sedangkan T1 ini T1 akan sama dengan cos alfa. Ini adalah alfa karena sudutnya ini pasti sama dengan ini, ya. Oke. Sekarang kita lihat pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Nah, misalnya ini. Nah, ini pada sumbu Y. Ini adalah T1. T1 pada sumbu Y adalah T sin alfa. Oke, satu lagi. Ini adalah T2. T2 itu adalah sin beta. Oke, karena sudah tahu konsep-konsepnya, maka kita lihat. Yang pertama, sigma F pada sumbu X sama dengan 0, berarti artinya tidak bergerak. Kita lihat, kita tinjau semua yang ada pada sumbu X. Oke, kita buat, berarti kalau dia ke kanan tanda positif dulu, berarti iya. T2 cos beta dikurang. Iya. T1 cos alfa sama dengan 0.
beta akan sama dengan T1 cos alfa. Yang pertama. Yang kedua, pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Yang kedua, pada sumbu Y, sigma F Y akan sama dengan 0. Oke, kita tinjau pada sumbu Y. Oke, T1 dan T2 itu adalah sama-sama ke atas, sedangkan yang ke bawah ada itu namanya gaya berat benda. Maka ya, T1 sin alfa ditambah T2 sin beta dikurang, dikurang W sama dengan 0. Maka T1 sin alfa ditambah T2 sin beta akan sama dengan W. Oke, inilah konsep-konsep yang ada di keseimbangan sistem partikel. Oke, tapi ada buku menggunakan yang dia namanya aturan sinus. Ya, aturan sinus. Oke, saya gambar kembali. Misalnya ini ada benda. Bendanya seperti ini kira-kira. Ada sebuah benda. Oke. Ini menggunakan aturan sinus, ini W. Oke. Maka misalnya ini saya buat beta, ini alfa. Oke, maka menggunakan aturan sinus. Oke, kalau dia menggunakan aturan sinus, lihat. Misalnya ini saya buat T1 dan ini adalah T2. Maka berapakah tegangan tali? Maka kalau T1 kita cari T1 per sin yang di depan alfa. Oke, berarti kalau ini sampai sini adalah merupakan siku-siku, berarti sudutnya 90. Maka kalau ini tadi kita ambil itu adalah, kalau di sini alfa, ini juga alfa, berarti di sini juga ini beta. Berarti T1 sama dengan sin, sin 90 ditambah beta. Sama dengan T2 sama juga T2 ini. Ini adalah merupakan siku-siku. Siku-siku itu 90. Berarti ini alfa. Maka sin 90 ditambah alfa. Oke, yang ketiga sama dengan W per. Oke, perhatikan. W itu adalah ini. Oke, berarti sin berapa? Oke, sudut yang dibentuk oleh segitiga itu adalah 180. Berarti kalau 180, berarti 180 kurang alfa kurang beta. Berarti 180 kurang alfa kurang beta. Inilah kalau misalnya kamu lihat ada di buku bahwa W sama dengan sin 180 kurang alfa kurang beta. Ini menggunakan aturan sinus. Oke, di sini ada contoh nih. Ada contoh sebuah benda digantung dalam sistem seperti ini. Sudut yang dibentuk adalah 60, sedangkan masanya adalah 9 kg. Maka W-nya ini adalah 9 kali 10 sama dengan 90 Newton. Oke. Kita tinjau dulu pada sumbu X dan sumbu Y, ya. Ini pada sumbu X.
Ini yang di sini adalah T. Ya, maka T pada sumbu X adalah T cos 60. Oke, pada sumbu Y ini adalah T sin 60. Oke, maka T90 sekarang sudah bisa kita tinjau pada sumbu X. Pada sumbu X adalah sigma F X akan sama dengan 0. Oke, maka pada sumbu X ya T, kalau ini saya buat T1, ini masih ada di sini ya, ini T2. Oke, berarti ini pada T1. Oke, maka T1 cos 60 sama dengan T2. Kenapa T2? Lihat, T2 itu adalah saling tegak lurus dengan penyangga, maka dia adalah 90. Maka di sana adalah T2 sama dengan T1 cos 60. Itu yang pada sumbu X. Sekarang pada sumbu Y. Pada sumbu Fx Y sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Perhatikan pada sumbu Y. Oke, berarti ini Y adalah ini T1. Ya, T1 berarti T1 sin 60 dikurang. Oke, ada yang mengurangi yaitu gaya berat dikurang W sama dengan 0. Maka T1 sama dengan T1 sin 60 sama dengan 90. Oke, maka T1 sin 60 adalah setengah. Sin 90 adalah kebalikan dari 30. Berarti sin 30 itu adalah setengah. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 90. Maka T sama dengan 90 dikali setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan 45 per akar 3. Berarti T1 nya adalah 45 akar 3. Berarti masukkan ke sini. Maka T1 cos 60 sama dengan T2. Maka 45 per akar 3, sedangkan cos 60 adalah setengah, sama dengan T2. Maka T2 sama dengan 90 per akar 3 atau kali akar 3 berakar 3 sama dengan 90 akar 3 per 3 sama dengan dibagi 3 93, berarti 30 akar 3. Maka T1 nya adalah 45 per akar 3, sedangkan T2 nya adalah 30 akar 3. Oke. Jadi inilah konsep untuk kesetimbangan benda tegak. Mudah-mudahan ini bisa kamu pahami. Oke. Selamat siang.